Jangan lupa di subscribe and like. Muah. Ketemu lagi dengan Mama di sini. Sesuai judul, kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri pendeteksian awal apakah anak-anak dari ayah dan bunda mengarah kepada mengalami gangguan autisme. Oke, saya memang bukan ahlinya gitu kan, tapi sebagai seorang orang tua yang memiliki anak autisme, mengikuti pengalaman hidup saya dan juga banyak analisa-analisa atau formulir-formulir yang harus saya isi mengenai angket-angket evaluasi anak-anak autisme. Oke, kita nggak panjang-panjang lagi, kita masuk pada poin yang pertama. Poin yang pertama terletak pada keterlambatan berbicara. Keterlambatan berbicara di sini bisa kita lihat dari perbandingan usia anak ayah dan bunda. Kayaknya poin yang pertama ini keterlambatan bicara umum ya. Setiap ayah dan bunda juga kalau melihat perkembangan anaknya mengalami gangguan bicara pasti ada pertanyaan gitu kan. What might happen with my daughter gitu kan. Bener deh Mama ada pakai bahasa Inggris. Oke, itu poin yang pertama, keterlambatan berbicara. Baik tidak berbicara sama sekali ataupun hanya mengeluarkan ocehan-ocehan yang tidak ada maknanya. Oke, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tidak fokus. Tidak fokus di sini adalah apabila nama anak kita dipanggil itu dia cuek atau tidak menggubris sama sekali, gitu kan? Jadi bisa ayah dan bunda praktekkan. Durasi 5 kali panggilan, berapa kali dia respect, berapa kali dia abaikan. Misalnya 5 kali panggilan, kita panggil namanya Aldi gitu kan, sampai 5 kali. Kemudian kita lihat frekuensinya, 3 kali cuek, 2 kali menoleh, tapi dengan intensi yang singkat gitu kan. Oke, itu poin yang kedua, tidak fokus. Jadi tergantung pada mata gitu, respect dia terhadap lingkungan. Oke. Poin yang ketiga itu hiperaktif ataupun sebaliknya itu hipo. Jadi anak autis ini bukan hanya kategori hiperaktif tapi juga ada yang hipo gitu kan. Jadi bisa dilihat dari perkembangan gerakannya. Anak kita mengalami hiperaktif yang berlebihan, melihat dari perbandingan anak normal atau lebih hipo, gitu kan? Oke, itu poin yang ketiga. Apakah anak ayah dan bunda mengalami hiperaktif atau hipo? Masuk pada poin yang keempat, yaitu kesulitan untuk tidur. Kesulitan untuk tidur di sini bisa dilihat dari frekuensinya. Bisa jam tidurnya itu diputar, siang jadi malam, malam jadi siang. Bisa juga frekuensi durasi tidurnya itu jamnya kurang atau jamnya betul pas gitu ya, 8, 9, 10 jam untuk anak seusianya. Tapi tidurnya tidak nyenyak gitu ya. Oke, itu yang keempat, poin keempat untuk jam tidur, durasi jam tidur. Poin yang kelima, biasanya anak-anak autisme kalau di usia, kita kan di sini membicarakan usia dini ya, pendeteksian dini gitu ya. Umumnya anak-anak balita itu kan kalau dipeluk atau dirangkul itu kan senang ya, apalagi sama ayah dan bundanya gitu. Tapi pada umumnya anak-anak yang mengalami gangguan autisme itu tidak nyaman kalau dipeluk atau dirangkul gitu. Jadi paling kalau misalnya dia lagi bermain terus kita peluk atau kita rangkul gitu kan, interaksi mereka itu biasanya tidak nyaman, paling cuma sebentar kemudian minta dilepas gitu loh.
Oke, ayah dan bunda di rumah, kira-kira itu dia 5 poin yang bisa ayah dan bunda lihat pada perkembangan anak ayah dan bunda. Apakah kira-kira anak-anak ini mengalami gangguan mengarah kepada autisme? Kalau dilihat dari poin-poin tersebut, kira-kira misalnya ada 3 atau 4 atau 2 atau mungkin semuanya, saya anjurkan kepada ayah dan bunda untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap anak-anak. Bagaimana melakukan pemeriksaan lanjutnya? Ayah dan bunda bisa membawa anak ke bagian tumbuh kembang anak untuk deteksi lebih teliti, dideteksi lebih lanjut biar jelas ketahuan mengarah ke autisme atau kemananya, melihat dari keterlambatan perkembangan anak ayah dan bunda. Oke, itu aja berbagi dari emak kali ini untuk pendeteksian awal yang bisa ayah dan bunda lakukan, melihat perkembangan dari balita Anda. Saya ngomong di sini pendeteksian awal ya, jadi pendeteksian awal itu balita ya, mungkin udah anak umur 15 tahun gitu baru dideteksi gitu ya, jadi pendeteksian awal. Oke, insyaallah kita ketemu lagi di sesi video yang lainnya. Semoga bermanfaat gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai ketemu lagi.